Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Sasonoto Hasbullah. Kali ini gue mau membahas tentang apakah bisa jadi data analis tanpa gelar sarjana? Jawaban singkatnya bisa, karena contohnya adalah gue sendiri. Kira-kira 10 tahun yang lalu, gue masuk ke organisasi tempat gue kerja sekarang, itu dari jabatan yang terendah, dan itu setara dengan lulusan SMA. Tapi memang ini nggak gampang. Banyak hal-hal ekstra yang harus kalian lakukan untuk menjadi data analis dibandingkan jika kalian lulusan sarjana. Apalagi kalau kalian lihat di lowongan pekerjaan, data analis hampir semuanya mensyaratkan sarjana. Jadi, kalian nggak bisa hanya melamar jadi data analis tanpa ada persiapan atau hal-hal luar biasa yang kalian punya. Makanya, di video kali ini gue mau share ke kalian bagaimana cara jadi data analis tanpa harus punya ijazah sarjana. Perlu gue ingatkan kalau cara ini membutuhkan disiplin dan komitmen yang tinggi. Karena sebagian besar cara ini dilakukan sendiri tanpa ada yang menilai dan mengawasi kecuali diri kalian sendiri. Makanya, gue sarankan agar kalian membuat perencanaan yang matang, detail step by step-nya. Tetapkan rentang waktu kapan target itu harus dicapai. Ini dia tips yang pertama, yaitu segera kembangkan technical skill data analysis. Pekerjaan data analis mengharuskan kita untuk menguasai beberapa set technical skill. Karena dalam pekerjaan sehari-hari, data analis melakukan proses mulai dari ekstrak, transform, dan load data, kemudian mengolahnya untuk dianalisa, sampai memvisualisasikan hasil analisanya. Itu semua menggunakan berbagai macam software atau bahasa program yang harus dikuasai. Software yang biasa dipakai itu adalah Excel, Tableau, Power BI, kemudian database seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan ada juga bahasa program seperti R dan Python. Kemudian, menguasai statistik dan matematika juga akan sangat membantu. Karena untuk menarik informasi dari proses analisa, biasanya kita menggunakan metode matematika dan statistik. Itu semua adalah skill dan teknologi yang biasa dipakai data analis. Saran gua, luangkan waktu untuk mempelajari dan menggunakannya, sampai kalian menemukan kombinasi yang nyaman untuk menyelesaikan pekerjaan data analis. Perlu diingat, ketika mempelajari software dan bahasa program, kalian gak harus pelajarin semuanya. Karena lebih baik menguasai satu teknologi daripada tahu semua, tapi nggak ada yang dikuasai sampai mendalam. Kemudian yang kedua, usahakan untuk memiliki pengalaman kerja. Setelah kalian belajar technical skill, kalian harus mencoba menerapkannya. Baiknya, mulailah menerapkan data analisis dengan problem yang biasa dihadapi sehari-hari. Misalnya kalau kalian udah dapat kerja sebagai kasir di minimarket, coba aja kalian analisa produk apa yang paling laku misalnya, dan yang paling banyak untungnya. Atau kalau kalian baru lulus dan belum kerja, kalian bisa mencoba menjadi volunteer atau ikut kegiatan kepanitiaan. Kalau kalian tetap masih kesulitan untuk mendapatkan data untuk mempraktikkan skill data analisis kalian, minimal kuasai dulu proses bisnisnya. Misalnya, memahami bagaimana cara organisasi kalian berfungsi. Karena data analis bukan cuma menguasai skill dari sisi teknologinya aja, kalian juga harus menguasai sisi bisnis dan industrinya. Jadi, usahakan untuk memiliki pengalaman kerja atau minimal berorganisasi. Apalagi kalian mau mencoba jadi data analis tanpa pendidikan formal, maka hal yang bisa kalian tonjolkan adalah pengalaman. Kalian sudah belajar skill data analisis, dan kalian sudah punya pengalaman kerja. Selanjutnya adalah kalian harus membuat portfolio. Maksudnya, portfolio itu semacam etalase yang menunjukkan berbagai project atau hasil karya kalian dalam menggunakan skill data analisa untuk mengatasi masalah yang sering kalian hadapi sehari-hari di organisasi. Sebenarnya, project itu nggak harus menggunakan data asli. Tapi ketika project kalian itu benar-benar mengatasi permasalahan di dunia nyata, itu semakin bagus. Belajar skill dan memiliki domain knowledge itu hanya satu hal. Menerapkan skill dan pemahaman untuk mengatasi permasalahan, itu beda cerita. Itulah alasannya ada beberapa lowongan pekerjaan yang mensyaratkan pengalaman kerja sekian tahun. Karena dianggap sudah memiliki pengalaman, menerapkan skill dan pengetahuan untuk mengatasi permasalahan di tempat kerjanya. Disitulah peran portfolio yang bisa membantu membuktikan bahwa kalian memang memiliki keahlian dan pengalaman. Di portfolio itu, kalian bisa menunjukkan berbagai keahlian seperti mengumpulkan data dari berbagai sumber, cleansing raw data sebelum dianalisa, membuat visualisasi data, serta menunjukkan kemampuan kalian berpikir analitis dalam menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data. Kalian bisa membuat portfolio dalam bentuk digital ataupun dicetak.
Dan gue sarankan ke kalian untuk mencocokkan portfolio yang akan kalian tunjukkan dengan jenis industri yang kalian tuju. Langkah selanjutnya yang gue sarankan adalah untuk ikut sertifikasi. Sekarang ini pendidikan formal yang ada jurusan data analytics itu masih jarang banget. Mungkin bisa dibilang jurusan data analytics ini hanya ada baru-baru ini aja, dan gue rasa mahasiswanya juga masih belum lulus. Jadi, sekarang ini punya sertifikat keahlian data analytics ini bisa jadi sangat berguna untuk menunjukkan tingkat keahlian yang lebih tinggi dalam melakukan salah satu area dalam data analytics. Kalian bisa mencari sertifikasi data analytics di platform belajar online ataupun sertifikat dari penyedia softwarenya. Kalian juga bisa mendapatkan sertifikat dari penyedia kursus offline ataupun bootcamp yang ada di Indonesia. Memiliki sertifikasi bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pemberi kerja ataupun calon klien kalau kalian memilih bekerja freelance. Sertifikasi ini bisa diperoleh dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat, yaitu sekitar 6 bulanan, dibandingkan jika kalian mengikuti pendidikan formal yang biayanya mahal dan harus menempuh waktu bertahun-tahun sampai lulus. Sertifikasi juga banyak macamnya, jadi kalian bisa memilih untuk lebih fokus di mana dalam spesialisasi ini, dan sekalian mencocokkan juga dengan lowongan pekerjaan serta industri yang mau kalian tuju. Yang terakhir dan gak kalah penting adalah membangun jaringan profesional. Jika kalian memiliki teman sesama data analytics, kalian akan lebih mudah berbagi informasi terkait lowongan pekerjaan ataupun sharing tentang teknologi terbaru dan mencari inspirasi untuk membuat project data analytics. Jaringan yang kalian bangun juga nggak harus sesama data analis. Karena bisa aja teman kalian yang bukan data analis, di tempatnya lagi ada lowongan untuk posisi data analis misalnya. Karena dia kenal dan percaya dengan keahlian yang kalian punya, bisa aja posisi itu langsung ditawarkan ke kalian. Itu dia tips dari gue tentang bagaimana cara menjadi data analis tanpa harus memiliki gelar sarjana. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang data analytics, pastikan untuk subscribe channel ini. Atau kalau kalian ada yang mau ditanyakan, bisa komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya.